Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama F Group Indonesia di bagian Java Core Fundamental yang kedua. Kita masuk kali ini di sesi kelima tentang numbers dan juga karakter. Ya, kita mulai saja ya. Baik, rekan-rekan yang sudah mengakses file modulnya silahkan dibuka di laptop masing-masing. Dan kita akan memperhatikan pembahasan detail tentang numbers dan juga karakter. Ada apa gerangan? Mari kita langsung ke slide. Di numbers dan juga karakter, rekan-rekan semua memperhatikan seluruh penggunaan dari awal ya, khususnya ketika kita akan menggunakan primitive data type ini, atau yang sudah kita pergunakan di sesi-sesi sebelumnya. Kita menerapkan dengan baik beberapa variables ya, variables ini, dan memang semuanya itu tentu saja tidak akan keluar dari penerapan yang namanya variabel 1 dikonversi ke variabel 2, atau yang istilah kita ketahui sebagai casting ya. Lalu juga nanti kita akan membahas tentang wrapper class, karena di primitive data type nanti akan ada yang serupa. Oke, namun penggunaannya berbeda. Tapi ada kemiripan. Bagaimana nanti kita lihat ya. Lalu kemudian diakhiri dengan karakter ataupun satuan huruf ya. Seperti apa isinya? Mari kita lihat. Khususnya di bagian yang pertama tentang primitive data type. Coba dilihat dulu. Kemarin kan kita sudah sering pakai itu variabel-variabel, atau yang semua orang juga udah pada tahu ya. Rekan-rekan semua ngerjakan exercise itu semua deklarasi nilai, kemudian juga string, integer, boolean dan seterusnya. Itu semua data type-nya masing-masing ditentukan untuk memberikan jenisnya. Tapi pembahasan kali ini bukan cuma sekadar jenis yang akan kita ketahui, tapi rekan-rekan akan mengetahui bahwasanya efisiensi pilihan tertentu itu akan sangat mempengaruhi yang namanya pilihan dari variabel tersebut, dan kemudian itu akan mempermudah efisiensi penggunaan ruang memori. Artinya RAM-nya lebih safe ya, lebih nyaman untuk dipakai, dan tentu saja ini akan memberikan efek program berjalan dengan lancar, dengan cepat, seperti itu. Oke. Apa yang harus kita ketahui di sini tentang primitive data type? Tentu saja rekan-rekan perhatikan di monitor depan ataupun di slide ini yang sudah kita share modulnya. Ini ada 4 buah data type yang kita sering pakai: byte, short, integer, dan long. Saya yakin kita semua sering pakainya integer, int, nomor 3 tuh. Secara penggunaan memori, dia satu variabelnya itu berharga sebesar 4 bytes. Jadi nilai yang dipakai nanti kalau mau memberikan nilai fix ke dalam variabel tersebut ada di kisaran 2, lihat ini, 2 juta atau 2 miliar. Nah ya, lihat ini titiknya kelihatan kan? Ini sangat banyak sekali, dan itu dari nilai negatif sampai ke positif. Oke. Jadi rekan-rekan yang semua menggunakan storing value yang kecil, nilai saya nggak melebihi dari 127, maka deklarasi variabelnya cukup yang byte. Nih byte. Tapi harus sudah fix penggunaannya. Misalnya tadi nomor keyboard ataupun nomor digit mesin yang fix kita ketahui cuma sampai 127. Lihat value range-nya. Ya ini ya. Jadi dari negatif ke positif, dan range yang kecil itu menandakan bytes-nya juga kecil. Harga di RAM-nya yang tersita cuma 1 byte. Nah, gitu ya.
Berbeda dengan short, short menyita 2 bytes atau kisaran di minus 32.000 value-nya 700 sekian sampai dengan 32.000 nilai positif. Nah itu. Jadi kalau nanti rekan-rekan bermain di image processing atau di 3D object Java, tentunya bukan di pembahasan yang fundamental. Untuk yang nanti di bagian image processing dan juga 3D itu di luar ya. Artinya topiknya seusai ini semua itu akan ada variable long dan itu sangat banyak sekali. Dan harganya juga cukup tinggi ya, 8 bytes ini itu wah, lihat dot-dot-dotnya panjang sekali ya, sangat besar memory allocated space yang dia akan pergunakan. Dan value di sini di long nanti statementnya diakhiri dengan L. Contohnya kita buka dulu di NetBeans. Saya buka NetBeans in NetBeans. Oke. Misal kita pergunakan long. Ini dia ya. Ini angka Nah, perhatikan di sini. Sepintas kalau kita lihat 134 ini value-nya di store biasa gitu ya. Disimpan biasa saja gitu. Tapi kalau kita lebih cermat kembali di nilai ini, di nilai 134 ini yang disimpan di dalam long, ternyata ini ada yang memberikan value L seperti ini. Ini menandakan bahwa dia fix dengan statement deklarasi long dan size-nya sangat besar. Tapi kalau kita mengetahui definisi yang tadi, maka alangkah lebih baik kalau kita membatasi pada short saja. Nah ininya jika tadi rekan-rekan semua sudah mengetahui definisi dan juga pembagian size-nya. Oke. Ini untuk lebih mengefisiensikan nilainya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, kemudian di bagian selanjutnya kita lihat di bagian data type selanjutnya adalah boolean dan juga character ataupun char. Nah, ini dia. Bagaimana penggunaannya? Di sini kita bisa lihat ada boolean 1 bit saja, tidak 1 byte tapi 1 bit. Karena nilainya cuma 1 atau 0, 0 atau 1, true or false. Dan ada pula char sebagai karakter, nanti kita akan bahas, itu adalah 2 bytes untuk pemberian nilai single karakter. Ya, ini dia. Untuk boolean rekan-rekan semua sudah mengetahuinya ya di pembahasan sebelumnya. Kita semua sudah pakai dari yang ini. Nah, dia. Nah, seperti itu. Jadi ini value-nya memang hanya menyita 2 byte saja, kecil ya. Maaf, 1 bit saja. 1 bit karena dia cuma boolean, nilainya true or false atau 1 or 0, 1 atau 0. Oke. Kemudian di ini semua yang kita sering pakai juga adalah untuk angka desimal double. Nah, ternyata double itu size-nya gede sekali, teman-teman. 8 bytes. Berarti berapa digit tuh? 15 desimal digitnya, banyak kan? Kalau sepintas kita ngitung cuma desimal itu melibatkan koma-koma. Kalau di standard English value
dotnya itu yang nambah banyak ya, desimalnya itu. Dan kalau di float, nah ini lebih hemat, setengah dari double. Di float ini dia cuma 4 bytes dan value-nya cuma 7 decimal digit max-nya itu ya. Jadi kalau kita lebihin, khawatir nanti ada value yang hilang. Ada value yang hilang. Sebagai contoh misalnya, kita contohin dulu. Ini misal ya, nah ini saya kasih float dulu. Lihat dulu, integer number too large, 1 sampai 9 itu digitnya sudah 9 tuh. Ini sudah 9, 1 sampai 9. Sekarang tambahin pula 1 dan 0, berarti 10, 11, 11 digit. Sementara definisi dari float tadi, price-nya itu seharga cuma 4 bytes dan nilai yang diperkenankan hanya sampai 7 decimal digit. Jadi kita udah melebihi batas. Ini bakal hilang nanti nilainya. Kalau kita running, kita paksain, nanti waktu berjalan gawat di antara nilai yang ada. Bayangkan kalau ada yang punya 1 juta, kehilangan nolnya lalu menjadi 100.000, itu kan gawat ya. Nah, tapi kalau di sini pas cuma di digit yang ketujuh saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fine. Ya baik-baik saja di float ini. Oke, bisa difahami ya. Jadi value-nya itu ternyata memiliki harga yang akan dipakai dalam bytes memory RAM, dan juga size tersebut berimpak pada nilai yang akan di store, yang akan disimpan atau diberikan. Oke, pemberian float ataupun double kita boleh membedakan dengan akhiran F ataupun D ya. Meskipun nanti seperti yang kita ketahui di sini misalnya tidak pakai F pun tetap jalan, tapi untuk memberikan penekanan ya, berikan penekanan saja bahwasanya nilai tersebut adalah float. Gitu, perhatikan di sini ya. Nah, terlihat ya. Kalaupun ini saya nyatakan F gitu, boleh nggak sih? Ya fine-fine saja. Jadi kita nanti tahu, oh itu adalah float. Kapan dipakainya simbol-simbol tersebut? Tentu saja kalau sudah banyak entry ke bawah ya. Kalau di first statement seperti ini, ada tidak ada nggak ngaruh. Tapi kalau sudah, wah sudah di baris kesekian, ini tipenya apa nih? Double apa float? Kita kasih nilai F, itu menandakan dia float. Oke. Penting diketahui karena tadi sudah dibahas, float itu separuh dari double. Lebih hemat. Kan cuma 7 digit tadi ya. Gitu. Kemudian ada juga penggunaan khusus simbol khusus I ataupun yang kita ketahui sebagai the power of 10. Contohnya 3i2. Maksudnya 3 dengan 10 pangkat 2. Ini kalau orang kalkulator dia tahu ya, di bagian eksponen itu ya. Contohnya tadi di sini misalnya kita berikan saja integer. Nah, ini misalnya 3i2. Perhatikan dulu ya. Lihat di sini. Di sini dia nyatakan dari double ke int. Kenapa dari double? Karena dari 10 pangkat 2. Nah, yang sebelah sini 3e2. 3 dikali 10. Ini adalah double, dan di sini kita belum pakai double, kita pakai integer. Nah, gini. Ya. Channel pangkat kayak gini ya. Nah, gitu ya. Oke, lihat outputnya.
betul kan? 300 300 kan 10 pangkat 2, betul ya? Oke, alright. Tuh Kang, ini kembali lagi ke command line. Logiknya kita kasih output dulu di command line, nanti kita akan demonstrasikan juga di frame GUI, jangan khawatir ya. Itu seputar primitive data type. Ada yang ketinggalan nggak tadi? Di yang bagian tadi nggak ada kan? Nah, kita lanjut ke casting. Habis casting nanti teman-teman bakal mengenal tentang wrapper, jangan khawatir. Oke, di casting ada apa tentang casting? Casting kita berbicara tentang konversi nilai. Ya, konversi nilai itu berarti ada nilai pertama dan nilai berikutnya. Ya. Dan itu sudah memberikan cakupan yang pokok antara luas ataupun yang sempit. Ya, wide ataupun narrow. Dari mana arahnya? Contohnya yang luas. Nah, ini dia. Ini dari arah wide ke double. Ini byte-nya dari kecil naik menjadi yang paling besar, paling banyak. Dan untuk yang sempit ataupun narrow pun demikian, kebalikannya, dari double yang turun ke byte. Itu arahnya cukup bisa ditangkap ya. Dari sisi penggunaan alokasi memori juga dari kecil ke besar itu yang wide. Untuk yang narrow atau penyempitan dari besar ke kecil. Contohnya, kita lihat dulu yang wide, yang luas, dari kecil ke besar. Ini kecil, integer. Berapa nilai yang dia berikan? Adalah 9. Alokasi nilai 9 di integer. Di slide sebelumnya kita mengetahui integer itu harganya di RAM berapa? 4 ya, 4 bytes dia. Ini 9, tapi wadahnya ini seharga 4 bytes. Kalau kita jadikan dia ke double berapa harganya? Silahkan dilihat tabelnya ya. Tabel yang kita ketahui di double itu 8 bytes ya, dari 4. Ini integer kan 4 bytes, lihat di tabel. Kemudian double 8 bytes dari kecil ke besar. Ini luas. Penggunaan konversinya cukup tuliskan seperti ini, langsung dia kesimpan otomatis. Ketika kita outputkan, tentu saja ini otomatis casting dari integer ke double, diterima maksudnya ya. Tapi berbeda halnya tentang yang narrow, yang sempit. Kebalikannya nih, perhatikan di sini double my d saya kasih nilai 9.78. sekarang dari nilai tadi 9,78 saya konversi ke integer. Menyempit apa meluas? Dari 8 bytes ya, harga double itu kan 8 bytes, ke integer. Integer berapa harganya? Lihat di tabel. Integer 4 bytes. 8 ke 4 menyempit kan? Menyempit. Nah, kita harus bilang deklarasinya pakai kurung manual kayak gini. Nah, atau Oracle bilang manual casting ya. Developer bilang manual casting. Menuliskan dalam kurung tanda kurung tersebut, kemudian data type-nya. Castingnya mau ke mana? Ke integer. Nah, gitu, sama seperti yang di depannya integer. Kita contohkan dulu di sini. Ini harus diketahui karena nanti kalau sistemnya besar, konversi satu ke yang lainnya itu jangan heran kalau nilainya loss. Ya. Kita kasih nilai di sini adalah X dulu, yang ini yang Y-nya. 9,78. Di X ini saya tulis Y doang. Nah, itu ada yang bagian merah tuh.
Apa ini? Ini menandakan bahwasanya nilai yang Anda berikan dari double y ya gitu ya, ditujukan ke X integer, Anda akan mengalami penyempitan. Lossy conversion. Konversi Anda akan menyusut. Artinya nilainya kemungkinan besar akan ada yang hilang. Kalau itu 15 digit kan ya, double tuh 15 digit. Lalu kita pangkas ke integer. Integer tuh cuma berapa digit doang ya, nggak nyampe 15. Silahkan dilihat di value nya, itu sangat menyusut. Kita harus bilang integer. Nah ini deklarasinya, jadi dia accept lah, dia terima. Oh, Anda terima penyusutannya, baik berapapun itu. Ya, saya setuju. 9,78 disusutkan ke integer. Dapat berapa sih kalau disusutin? Ya disusutin aja. 9,78 disusutin ya cuma 9, namanya juga integer. Ya kan? Ya itu mah udah diketahui. Tapi ini nilai yang besar nanti ketika real calculation. Teman-teman, rekan-rekan yang ada, jangan panik ketika melihat ada tanda kurung seperti ini. Ya, casting. Oke, itu seputar tentang konversi satu nilai ke nilai yang lain. Apakah ada yang selain daripada itu? Tentu saja ada. Contohnya misalnya mana tadi? Angka-angka. Ini semua angka-angka ya. Kalau yang ditujukan kepada ini misalnya, nah ini dia. Nah misal ya, nah ini kalau saya kasih status hidup, mau nggak dia? Lihat dulu ya, boolean itu kan kecil ya, cuma 1 bit nih, mau dikonversi ke integer. Integer kan tadi 4 bytes ya, berarti kebesar ya. Di sini ketika kita nyatakan seperti ini misalnya, lihat, ini ada ketidakcocokan. Kenapa? Tidak seperti yang tadi, Kang. Yang di atas manual casting yang kita berikan itu sudah sesuai dengan definisi casting penyempitan dari angka ke angka. Ya, dari angka ke angka, angka ke angka. Adapun yang bawah, nah ini yang kita ketahui seperti ini. Nah ini, status hidup itu dia bukan merupakan kelas, tapi dia variable dan tidak ada konversi yang bisa kita berikan. Nah ini, kecuali nanti akan menggunakan yang namanya wrapper. Nah ini lihat ya, ini ada kan ya. Nah ini, dan yang dimasukkan di sini adalah, perhatikan, ini integer dot, ini jenis yang sama seperti int kecil. Ya betul, jenis yang serupa, hanya saja dia menggunakan kelas. Kalau integer biasa kan kecil. Nah ini kecil, int kecil. Tapi yang ini integer gede-gede. Ini wrapper namanya, ataupun kelas. Dan di sini kita ke slide dulu ya. Di wrapper kelas ini kita pergunakan ketika memang seluruh objek primitive data type tadi yang kita bahas selain dari primitif. Kalau primitif kan kecil-kecil hurufnya ya. Double D-nya kecil, float F-nya kecil, short S-nya kecil, integer int cuma 3 huruf doang gitu kan. Itu primitif kan, yang
biasa kita pakai. Tapi di wrapper, di penggunaan objek, kita menggunakan deklarasi seperti mana pengambilan objek kelas. Jadi namanya besar. Nah ini dia. Ini kan primitif ya, biasa. Ya primitif di situ bukan berarti jadul gitu, bukan. Tapi menandakan nilai pertamanya tuh kayak gitu. Ya. Lalu kemudian sekarang timbul namanya wrapper. Wah, wrapper di sini dibungkus maksudnya. Dan dibungkusnya ini rekan-rekan semua bisa perhatikan nanti akan ada kemudahan metode ataupun function di dalam situ. Seperti apa? Kita akan lihat. Tapi deklarasi dan nilainya sama. Ya sama, kalau penggunaan mah sama. Cuma ada kemudahan, yaitu API salah satu diantaranya. API di sini bukan memanggil ke web URL, bukan, akan tetapi salah satu code bawaan yang memudahkan kinerja programmers. Contohnya, misalnya kita ketahui dari variabel-variabel yang tadi ya, dari yang objek integer misalnya. Nah, kita bisa pakai seperti ini. .int value. Kita akan dapatkan nilai integer value-nya. Atau sebaliknya, kita pengen nilai double value-nya. Atau long value-nya berapa? Atau float value-nya desimalnya. Byte value pun demikian. Ya. Apa nilai-nilai yang tadi itu dipergunakan? Tentu saja. Contohnya tadi di sini. Nih, X. Lihat dulu di sini ya. Di sini kalau kita lihat X dari integer yang biasa, sekarang bandingkan dengan saya tulis X double nih, seperti ini ya. Nah, logika kita bilang nilai Y itu 9.78, lalu Y dikonversi ke integer disimpan ke X yang pertama. Jadi nilainya sekarang 9 doang. Lalu masuk ke integer double X atau X nya ada 2. Nilainya berapa? 9 kan? Nah, tapi lihat di sini, ketika nilai 9 tadi itu mau kita ambil ke nilai yang lain. Nah, tuh lihat ada short value, long value, float value. Kita bisa menyimpan dia dengan data type yang kita butuhkan. Nah, kalau seperti ini kan lebih pendek ya. Nah, itu dia. Ukurannya di RAM maksud kita. Pendeknya itu karena dia menggunakan data type short, yang size-nya sesuai dengan table yang tadi, size short itu lebih kecil lagi. Nilainya tetap 9 Kang, tetap 9, cuma size di RAM-nya lebih kecil berbanding dari yang ini, 28 sama 26 tuh gede-gede di RAM, tapi yang 29 tuh kecil. Oke, lihat tabelnya ya. Sehingga value-value ini sangat memudahkan konversinya kan, nggak casting kayak tadi. Dan sebagai objek kelas misalnya, kita masih punya di API tadi tentang parse integer, mengkonversi nilai dari text ke integer, ataupun hal yang sama dari text juga ke integer, ataupun mencari nilai tinggi dari dua bilangan, ataupun pangkat dari berapa y-nya dipangkatin dengan z berapa, 2 pangkat 3 dipowerkan aja, ataupun nilai terkecil min dan seterusnya. Itu semua bawaan dari standard J2SE dari Java JDK dengan objek yang dipakai. Oke. Selanjutnya ternyata masih ada lagi pemberian pemudahan kalkulasi di bagian math object. Nah ini dia. Ketika kita mau merendahkan ke pembulatan, merendahkannya ke bawah, membulatkannya ke bawah, maaf, floor.
Tapi kalau kita mau membulatkannya ke atas, naikin nilai, kita pakai ceiling. Ini seal, ya. Ataupun ya cuma di angka situ doang, di roundin aja. Nah ini. Untuk yang nilai positif di abs ataupun math.absolute. Nah ini dia. Nah ini dia math.pow untuk sama seperti yang sebelumnya, untuk power of ataupun pangkat. Contohnya gini. Nah ini dia. Kalau angka awal ini kita tanyakan ke adik, itu pangkat 3-nya berapa? Nah nih, tuh lihat ya, ada double. Nah kalau kita masukkan dia di sini, koma pangkat 3 ya, seperti ini. Tentu saja dia reject karena power dia butuhnya tuh double to int. Dia butuhnya double. Ya nggak apa-apa, tadi udah diketahui, dikonversi, boleh kan? Boleh ya. Ini lihat dulu. Nah ini tuh ada double A double B, dan hasilnya juga double tuh, static double. Ya ini angka awal angka 3 saya simpan di sini, ya nggak apa-apa, dia dari double ke integer. Sekarang kita definisikan castingnya. Nah menciut kan, hasil pangkat 3 9 pangkat 3. Nah itu dia. Oke, bisa nampak ya. Oke, coba di tes aja. Betul kan? 729 9 ke 9 ke 9 ke 9 kali 3, 3 kali, maaf. 9981 81 ke 9 729. Betul. Oke, itu. Jadi yang suka matematis dan juga formula chemical, kimia, fisik ataupun fisika, geometri, ini math object kelas yang di API method sangat memudahkan. Silahkan bereksperimen bebas. Oke, seputar karakter sekarang, bagian terakhirnya. Data type untuk nilai tunggal satu karakter yang mana semuanya ada di primitif maupun di wrapper. Contohnya ini, char code single quote, tanda petiknya 1. Nah gitu ya. Dan yang wrapper juga sama, tanda petiknya 1, cuma lihat deklarasinya besar dan lebih lengkap, lebih gede ya. Tapi kalau dari API lebih lengkap karena kita punya metode-metodenya, kayak yang tadi ya, bisa diambil sort value-nya dan seterusnya. Lalu ada apa di karakter? Ternyata ada penggunaan karakter tertentu yang bisa kita tuliskan dengan mengawali dengan tanda garing atau garis miring. Nah, atau backslash. Backslash ini memudahkan kita untuk menuliskan karakter tertentu. Misalnya tab, backslash T, backspace, backslash B, new line, backslash N, carriage return, backslash R, dan seterusnya. Single quote, backslash single quote, backslash double quote, dan seterusnya. Jadi kalau rekan-rekan semua memperhatikan output-output ini dan ada yang menyisipkan seperti ini, backslash T itu berarti nanti ada karakter tertentu. Tuh, ada lompatan, itu tab, space, tab,
bukan space single space, bukan ini, bukan itu cuma satu ya. Ini cuma satu, sementara yang bawah lihat. Nah, ini spasinya gede banget. Tab, namanya juga tab. Nah, tuh. Satu. Nah, ini. Dipakainya kapan, Kang? Tentu saja output manapun menggunakan ini. Mau itu rekan-rekan printing di printer pos yang kecil, mau pakai space kecil, space tab, mau itu di layout string dan seterusnya juga ini tetap dipakai. Ya. Dan entity-entity lainnya. Karena tadi ada banyak. Nah, ini. Jadi kalau yang mau menampilkan petik sekalipun pakai dulu backslash-nya. Nah, ini misalnya. Nah, soal ini saya kasih petik. Nah, gini. Nah, itu kata pangkat nanti ada petiknya. Perhatikan. Tuh, ada petiknya. Ya. Tapi kalau ini dimatikan, gawat, ini nanti translatornya bingung. Oke. Jadi sini cukup difahami dengan backslash. Nah, gitu. Oke. Escape sequence. Jadi ada karakter tertentu yang dia escape, dia abaikan, tapi dia pakai setelahnya. Tuh. Ada apa di API method yang disediakan oleh karakter? Karakter tentu saja ada banyak ya. Mau meriksa apakah ini letter, apakah ini digit, apakah ini white space, dan seterusnya. Atau mau dikonversi ke huruf besar kecil juga silahkan. Mirip seperti string lah. Kalau yang sudah pakai string di modul yang awal ya. Sini saya tadi ada pakai char karakter belum. Kalau belum saya pakai dulu di bawah. Misal saya pakai S nih, S kecil kan. Saya pengen membesarkan. Lihat. Ini bukan wrapper variable SIMB. Jadi saya pakai wrapper dulu. Wrapper boleh pakai span seperti ini. Nah, tuh. Ada ya. Oh. Ini wrappernya di karakter dotnya itu. Jadi awalnya small, kemudian dibesarkan. Kapan dipakainya nih, Kang? Tentu saja ketika rekan-rekan semua menggunakan konversi code, nomor seri, kemudian juga generate barcode, ataupun rekan-rekan menggunakan apa itu, password detector ya, mendeteksi input-input tertentu. Itu harus dicek mana besar mana kecilnya. Boleh menggunakan metode yang ada di wrapper tentang karakter ini. Oke, itu tadi seputar penerapannya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini paling enak kalau diterapkan pada exercise yang kita punya, exercise kelima. Jadi rekan-rekan boleh menerapkan ini di GUI yang sempat kita miliki di homework yang yang ini. Oke, dan nanti juga akan mengefek ke ini juga, ke sini juga. Ya, jadi nanti silahkan diterapkan, karena nanti input yang dimasukkan akan dideteksi dengan menggunakan wrapper tersebut. Oke, alright, saya Gumuruh undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa posting discussion seperti yang ada di nomor WhatsApp tertera pada screen.
dan senantiasa bereksperimen untuk mendapatkan output yang dikehendaki. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, karena Allah juga yang berikan semua pemahaman dan juga penerapan yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.